Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu diberkahi kesehatan yang cukup dan selalu bahagia. Saudara, hari ini kita akan membahas sesuai janji kemarin ya. Hari ini kita akan membahas tentang manusia dan kedamaian. Setelah kemarin kita bahas manusia dan cinta kasih. Satu hal yang ingin saya tanya, seperti biasanya Anda sudah koneksi dengan Tuhan kan? Ya. Oke, terima kasih. Biasakan 1-2 detik sebelum belajar koneksi terhubung dengan Tuhan. Ya, 1-2-3 detik sebelum belajar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tetapi sebelum itu saya mau review dari manusia dan cinta kasih yang kemarin ya. Ada 4 poin ya untuk manusia dan cinta kasih yang kemarin telah kita bahas ya. Yang pertama, bahwa cinta itu ada 2 macam secara garis besar, yaitu cinta sejati dan cinta palsu. Cinta sejati esensinya adalah giving. Ketika saya mengubah giving, memberi, menjadi demand atau menuntut, maka saya akan menderita seketika itu ya. Yang kedua ada ciri cinta palsu. Ciri cinta palsu adalah cinta itu berhenti ketika orang yang saya cintai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan saya ya. Yang ketiga ada produk dari cinta adalah happiness atau kebahagiaan. Jadi jika saya mencintai seseorang tetapi saya menderita, berarti ada yang salah di sana. It's not true love. Pasti itu bukan cinta sejati. Karena produk dari cinta itu happiness atau kebahagiaan. Yang ketiga adalah ini yang keempat ya. Yang keempat, ini belum saya sampaikan kemarin ya. Jadi begini, jika saya mencintai seseorang tetapi saya justru menderita, maka yang sedang terjadi pasti saya mencintai seseorang dengan penuh syarat ya. Jika saya mencintai seseorang dan saya kemudian menderita ya, maka yang sedang terjadi pasti saya mencintai seseorang itu dengan penuh syarat. Paham ya? Kita masuk ke kedamaian. Saudara, saya senang sekali ya Anda memberikan pemikirannya dan berikan pemikiran kepada saya ketika saya minta Anda beri masukan tentang damai ya. Dan ada lumayan banyak ya, dari banyak yang masuk itu tentu saja ada beberapa yang menjawab sama ya. Kemudian saya ringkas di sini ada damai itu aman, kata Anda ya, aman. Damai itu tentram, damai itu bersyukur, damai itu Tuhan, damai itu memaafkan, damai itu saya baca ya, saya nggak hafal. Damai itu ketenangan, damai itu kenyamanan, kesejahteraan ya. Damai itu kesunyian, damai itu kesunyian, damai itu happiness, kebahagiaan, damai itu harmonis, damai itu rukun, damai itu sempurna, kesempurnaan, damai itu keindahan, damai itu kebebasan, damai itu hati ya. Damai itu rukun, damai itu kesadaran, damai itu makmur, damai itu kehidupan, dan damai itu yang terakhir ya, senyuman. Damai itu senyuman, kata Anda. Saudara, sekali lagi saya senang membaca masukan ya, yang Anda kirimkan ke WA saya.
tentang kedamaian ini, dan ini mencerminkan bahwa Anda experience ini, Anda mengalami ini. Jadi ketika Anda merasa aman, terlindung, Anda merasa damai. Ketika Anda aman, Anda merasa damai. Ketika Anda tentram, Anda dapatkan kedamaian itu. Ya, ketika Anda bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan, Anda merasakan kedamaian. Ketika Anda berhubungan, ya, dengan Tuhan, ya, damai itu Tuhan, kata Anda. Ya, ketika Anda koneksi dengan Tuhan, Anda peroleh keadaan itu, situasi dan keadaan damai itu Anda rasakan ketika Anda konsentrasi terhubung dengan Tuhan, ya. Dan lain-lain, ketika Anda rukun, Anda damai. Jadi kalau ada konflik, pertengkaran, yaitu kegaduhan, itu tidak damai. Saudara, apa yang Anda sampaikan ini tidak ada yang salah, ya. Tapi saya juga ingin sharing kepada Anda tentang kedamaiannya. Yang tadi adalah berdasarkan pengalaman Anda, sekarang saya juga akan berbagi kepada Anda berdasarkan pengalaman saya. Damai, ya, komposisi atau ingredient komposisi dari damai itu adalah cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Cinta kasih itu seperti apa? Sudah kita bahas, ya, kemarin, ya. Kemudian kesabaran, saya yakin 100% bahwa Anda semua punya kesabaran itu, karena pada usia yang sekarang pasti Anda sudah mengalami berbagai test paper, ya, paper test, ya, berbagai ujian-ujian di dalam kehidupan Anda, dan membuat Anda lari kepada Tuhan dan kemudian bilang, Tuhan, beri saya kesabaran, dan lalu Anda bisa bersabar sehingga Anda sampai di sini hari ini, ya. Kesabaran Anda sudah punya. Kemudian satu komposisi yang ketiga adalah wisdom, kebijaksanaan. Saudara, kebijaksanaan ini bisa diperoleh dari mana? Ya, bisa diperoleh dari berlatih, tetapi berlatih apa? Gitu. Saudara, produk dari ayat-ayat Tuhan adalah kebijaksanaan. Produk dari saya mengerti firman, saya meresapkan firman Tuhan adalah kebijaksanaan. Jadi kalau saya setiap hari membaca ayat-ayat Tuhan, setiap hari saya membaca firman Tuhan, tetapi saya tidak bisa bijaksana di dalam mengatasi situasi dan persoalan-persoalan yang saya hadapi, itu artinya ada yang salah. Yang salah bukan ayat Tuhan, yang salah bukan firman, tetapi cara saya memahami, cara saya meresapkan itu. Ada yang lack, ada yang kurang, ya. Jadi jika saya menjadi perwujudan dari firman, maka saya akan mencapai, atau capaiannya adalah kebijaksanaan, wisdom, ya. Karena apa? Karena saudara, agama itu tidak, agama itu kacau. Nah, kalau saya beragama tapi kehidupan saya masih kacau, pikiran saya kacau, perasaan saya kacau, kata-kata saya kacau, perbuatan saya kacau, itu artinya ada yang salah dalam saya beragama. Bukan agama yang salah, tetapi saya salah di dalam beragama. Ya,
Anda bisa memeriksa itu ya. Jadi kalau setiap hari saya baca firman tapi saya tidak bisa bijaksana di dalam kehidupan saya, pasti ada yang salah. Karena agama ya plus kitab sucinya itu diciptakan untuk meniadakan kekacauan, untuk mengatasi kekacauan, dan tidak adanya kekacauan tentu saja adalah kedamaian ya. Jadi kalau tidak ada upheaval, nggak ada kekacauan, di situ ada kedamaian. Nah, kapan itu terjadi ya? Satu hal lain yang penting adalah ada satu power ya, ada satu power yang dibutuhkan untuk menciptakan kedamaian. Power apa itu ya? Power of silence ya, kekuatan keheningan ya. Jadi jika gaduh tidak mungkin ya ada kedamaian. Jadi untuk damai itu mesti ada silence, ada keheningan di sana ya. Tadi ada yang menyebutkan kesunyian, ketentraman ya. Banyak orang ke gunung untuk menikmati kedamaian. Banyak orang ke pantai ya, dan duduk di sana untuk menikmati kedamaian ya, power of silence ya. Tetapi silence yang saya maksud ini bukan ya, memang pada saat awal ketika saya belajar silence ya, itu semua harus mati. Maksud saya musik harus mati, orang-orang di sekitar saya harus diam gitu, dan gak boleh ada suara. Itu pada awalnya secara fisik ya Injil itu, tapi di dalam perjalanan waktu keheningan itu bisa diciptakan, keheningan itu bisa diperoleh walaupun di luar dalam kondisi gaduh. Tetapi di saya sendiri tidak bisa saya gaduh bersamaan dengan kedamaian. Secara internal ya, saudara ingat ya, ketika saya bicara saya, itu artinya adalah saya jiwa ya. Dan ketika saya bicara atau menyebut Anda, yang saya maksud adalah Anda jiwa, bukan badan, bukan raga. Yaitu power of silence ya, untuk mencapai atau create kedamaian adalah kekuatan keheningan ya. Jadi tanpa keheningan tidak ada kedamaian ya. Saudara, tadi saya bicara tentang kenapa saya tidak akurat menerjemahkan ayat-ayat Tuhan itu ke dalam perilaku saya. Jadi ayat Tuhan bicara apa, keinginan saya seperti apa ya, dan yang terjadi seperti apa. Jadi saya belajar, saya membaca ayat Tuhan, saya pahami itu ya, yaitu berarti pemahaman itu ada di dalam pikiran ya, belum ditransform menjadi perbuatan. Ada senjang antara pikiran dan perbuatan. Apa yang saya pikir dengan apa yang saya lakukan tidak sama. Kenapa? Ya, jadi kalau terjadi situasi atau keadaan, apa yang saya pikirkan tidak sama dengan yang saya lakukan, ada gap, ada senjang gitu. Itu ada satu yang hilang, yaitu experience, pengalaman. Karena saya tidak mau mengalami itu ya, apa yang ada di dalam pikiran saya tidak saya alami.
pemahaman saya itu tidak saya wujudkan di dalam perbuatan. Itu yang membuat adanya gap antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya katakan. Satu itu, ya. Yang kedua adalah kenapa apa yang saya pikir, apa yang saya inginkan berbeda dengan fakta atau apa yang saya lakukan. Karena tidak adanya akurasi, tidak ada tidak ada keakuratan metodenya. Nah, akurasi itu diperoleh dari mana? Koneksi saya dengan Tuhan menjadi akurat dan saya bisa dapat power of peace, ya, kekuatan kedamaian dari Tuhan. Karena apa? Ya, karena ada yang mengeluhkan, kenapa ya saya kalau berdoa kok tidak bisa konsen, kenapa ya saya kalau beribadah kok tidak fokus, gitu ya. Karena tidak akurat. Nah, akurasi itu menuntut apa? Syarat dari akurasi, syarat dari keakuratan koneksi saya dengan Tuhan, sehingga clear, ya, hubungan saya dengan Tuhan, pembicaraan kami itu menjadi pembicaraan Anda dan Tuhan, pembicaraan saya dan Tuhan itu menjadi dari hati ke hati, bisa didengar, bisa dirasakan, gitu ya. Itu karena power of silence, ya. Keheningan diperlukan supaya menjadi akurat, ya. Jadi power of peace, kekuatan kedamaian itu diperoleh dari mana? Dari menciptakan atau menguatkan power of silence, dan itu harus akurat. Akurasinya, kalau dengar kata akurat itu timbangan, ya, contoh yang mudahnya, ya. Kalau saya mau timbang berat badan, pasti saya butuh timbangan, ya. Nah, kalau Anda tahu timbangan itu untuk menunjukkan satu angka yang akurat, dia mesti begini dulu, ya. Dia mesti goyang, kacau dulu, dan ketika dia menunjuk satu arah, jarum itu menunjuk satu angka, dia diam, kan? Nah, itulah angka akurat. So, seperti itu power of silence. Jadi koneksi saya dengan Tuhan, power of kedamaian, power of peace itu bisa diperoleh dari Tuhan juga, ya. Selain tadi mengumpulkan, ya, komposisi love, kemudian passion, kemudian wisdom. Nah, itu semua power sebetulnya, dan itu bisa diambil dari Tuhan, ya, melalui power of silence, power of keheningan, ya. Kita mesti diamnya diam secara internal. Untuk latihan memang diam secara fisik dulu, ya. Artinya kanan kiri mesti sunyi, gitu ya, untuk latihan pertama. Tetapi di dalam perjalanan Anda akan mampu untuk tetap tenang, untuk tetap stabil walaupun kanan kiri Anda gaduh, ya. Tetapi saya ini tidak bisa gaduh, ya. Kanan kiri boleh gaduh, tetapi sang saya tidak boleh gaduh. Saya tidak boleh gaduh, ya. Jadi kedamaian diperoleh dari mana? Kedamaian itu power, ya, power, ya, power of peace itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari Tuhan, ya. Nah, komposisinya apa? Love, kemudian passion, kemudian wisdom, ya.
Power of love diperoleh dari Tuhan, kekuatan kesabaran diperoleh dari Tuhan, wisdom juga diperoleh dari Tuhan. Tadi ya, salah satu caranya adalah dengan menjadi perwujudan dari ayat-ayat Tuhan atau firman dari Tuhan. Nah, ini semua tanpa silence itu tidak mungkin. Ya. Nah, power of silence diperoleh dari mana? Dari Tuhan juga. Ya. Karena hanya beliau yang powerful, ya, dari segala power beliau punya yang positif, ya. Nah, bagaimana cara saya mengambil atau saya tidak menggunakan istilah minta, ya, mengambil power dari Tuhan dengan silence, ya, dengan silence supaya keheningan ini akurat. Saya butuh diam seperti timbangan tadi, ya, yang pertama kali memang yang hadir ke pikiran ini pikiran lain-lain, tetapi 1, 2, 3, ya, ini hitungan menit, ya. Kemudian pada saatnya Anda bisa dalam waktu 1 detik koneksi dengan Tuhan kalau sudah terbiasa, ya. Kesadaran, kalau biasa membuka kesadaran atau menjaga kesadaran, ya, mungkin awalnya kaget atau bereaksi gitu, tapi kemudian ingat Tuhan dalam waktu 1 detik, ambil power, kekuatan dari Tuhan. Saudara tinggal ngambil, ya, karena saudara sudah tahu beliau itu siapa, ya, Tuhan itu siapa, dan saya ini apanya Tuhan, ya, dan saudara itu apanya Tuhan. Beliau adalah sahabat sejati, beliau ada buat kita kapan saja, itu, ya. Kemudian apalagi saudara, kedamaian itu sih yang penting, perkuat power of silence. Oh ya, satu yang utama, bagaimana saya bisa menciptakan atau meng-create itu di dalam saya, ya. Kurangi pikiran sia-sia, kurangi kata-kata yang sia-sia, kurangi perbuatan yang sia-sia, pikiran, kata-kata, perbuatan, ya, jangan ada yang sia-sia. Setiap hari saya harus berlatih, ya, saya harus mengorbankan itu kepada Tuhan, saya serahkan itu pikiran kepada Tuhan, dan saya nggak boleh ambil lagi itu, ya. Kalau datang lagi ke saya, kasih lagi kepada Tuhan, ya. Jadi pikiran sia-sia ini yang membuat saya tidak damai, ya. Pikiran sia-sia itu apa? Pikiran sia-sia itu pikiran tentang masa lalu dan tentang masa depan yang belum jelas. Jadi yang jelas itu adalah masa sekarang, now, every now, setiap sekarang, ya. Jika saya menggunakan, memanfaatkan waktu setiap sekarang, every moment, every now, ini dengan baik, maka future, masa depan tidak perlu khawatir, ya. Jadi kalau masa lalu tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Tidak pernah balik, ya. Masa lalu itu walaupun itu indah atau tidak indah, bahagia atau tidak bahagia, itu tidak akan balik. Jadi kalau saya memikirkan masa lalu itu hanya wasting time, wasting energy, ya. Jadi yang sudah berlalu biar berlalu. Itu adalah bagian dari perjalanan scene drama, ya, perjalanan dari drama saya dan Anda, ya. Ya, jadi berpikir sia-sia adalah berpikir tentang masa lalu yang sudah lewat, dan berpikir tentang masa depan yang belum jelas. Jadi berpikirnya itu adalah untuk masa sekarang. Apa yang terjadi di depan saya sekarang? Bagaimana saya menyelesaikan itu sekarang? Itu. Dan kalau every now ini dilakukan dengan diisi dengan hal-hal yang baik, maka future itu tidak perlu dikhawatirkan, ya. Yang kedua adalah kata-kata yang sia-sia. Apa sih kata-kata yang sia-sia? Itu kata-kata yang tidak luhur, kata-kata yang tidak ilahi,
kata-kata yang tidak penting itu dikurangi, ya. Itu untuk menciptakan kedamaian, ya. Kurangi pikiran sia-sia, kurangi kata-kata sia-sia, dan kurangi perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia apa? Perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas hubungan saya dengan Tuhan, ya. Jadi misalkan saya buka gadget gitu, yang tidak ada itu tontonan-tontonan misalkan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas hubungan saya dengan Tuhan, itu adalah sia-sia, karena itu semua sementara, tidak abadi. Yang abadi adalah hubungan saya dengan Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan, ini abadi. Dan segala sesuatu yang sementara itu tidak pernah memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Kebanyakannya menyakiti. Kalau Anda sakit, kalau Anda menderita, kalau saya sakit, kalau saya menderita, itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Coba renungkan, ya. Pada saat saya menderita, atau saya gelisah, atau saya sengsara, ya, dan saya stres gitu, itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau Anda terkoneksi dengan sesuatu yang abadi Tuhan, nah itu bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, gitu, ya. Oke, ya, saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanya melalui WA saya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ini dan mendengarkan ini dan belajar bersama. Jangan lupa jaga diri baik-baik dan selalu ingat Tuhan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.